Perpecahan umat Islam itu tidak karena khilafiyah, itu analisa global. Perpecahan umat Islam bukan dari khilafiyah, sekali lagi bukan dari khilafiyah. Yang mengatakan perpecahan Islam karena khilafiyah adalah orang tidak mengerti Islam, tidak mengerti sejarah Islam, tidak mengerti ilmu jiwa, tidak mengerti sosiologi. Omong kosong itu semua. Sebab Tuhan sendiri mengatakan, kenapa perpecahan terjadi antara Yahudi dan Nasrani dulu? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba min ba'di ma ja'ahumul bayyinah baghyan bainahum. Ini 10 penting yang saya tulis di sini. Bahwa perpecahan umat Islam itu karena hasad, dengki. 1. Nah, kalau hati saudara dengki, boleh seminar, boleh apa saja. Gombal tidak akan jadi itu semua persatuan. Ukhuwah Islamiyah itu tidak akan terwujud apapun. Wallahi saya bersumpah, tidak akan terwujud itu. Gombalisme semacam itu, dengki. Apa dengki itu, saudara? Dengki itu perasaan tidak suka, licik dalam hati ya. Kalau melihat nikmat dan kesenangan yang ditimpa oleh atau yang diterima oleh orang lain. Dan kalau orang lain itu menjadi menderita atau nikmatnya hilang atau berkurang, itu mereka senang. Nah, selama kita umat Islam masih diwarnai dengan hati busuk semacam ini, tidak mungkin terwujud ukhuwah Islamiyah. Dan kalau manusia tidak bisa menciptakan ukhuwah Islamiyah, tidak dapat. Ya, itu ditandaskan oleh firman Allah. Baca surat Al-Anfal 22, 62. Kalau ada yang bawa Quran, baca. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Hai Muhammad, kalau kamu belanjakan apa saja yang ada di bumi ini untuk pertemuan, seminar, simposium, gombalium dan sebagainya, itu kamu tidak akan mewujudkan itu. Tapi Allah lah yang memadukan antara hati mereka. Jadi Nabi Muhammad pun tidak dapat itu. Ma'alafta baina qulubihim. Apalagi saya, apalagi saudara, kelas berapa kita ini? Itu omong kosong aja, buang tenaga, buang duit. Simposium, seminar itu buang duit, buang tenaga. Innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Omong kosong semuanya itu. Tidak mungkin itu semua. 2, mundurisin. Ini mundurisin ini ya jahanam ini. Ya. Kalau sudah punya murid, sudah punya kiai, ya, sudah jadi kiai, punya murid, padahal fatwanya itu keliru dan salah, disampaikan kebenaran kepadanya karena malu kepada muridnya, dia bertahan pada pendiriannya yang salah. Ini dedengkot krok yang harus dicabut dulu dari hati. Sebelum ini tercabut, nonsen. Ukhuwah itu hanya ketawa, tikus pun ketawa kalau dengar. Tikus pun ketawa. Dan jadi bulan-bulanan oleh orang luar setiap mengatakan ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Cara perintisannya itu bukan cara yang ditunjukkan oleh Allah. Akal-akal sendiri, bikin sendiri. Tidak mungkin. Ketika perasaan paling benar, wah ini udah. Kalau cara Orla dulu kan do not wrong, seolah-olah tidak dapat salah. Saya adalah yang paling benar, yang paling benar Allah dan Rasul. Ya, kalau yang kiai, yang ulama, yang seperti saya ini, apalagi seperti saudara begini, banyak salahnya. Ya, yang penting mau rujuk kembali kepada kebenaran, jangan bergudul. Rumongso bener sendiri. Kemudian 4, bergudul. 4 saya sebut lagi bergudul. 5, sentrisme golongan. Right or wrong is my golongan. Wah, ini lebih gombal lagi ini. Bahkan bisa jadi musyrik itu yang begitu itu. Lihat surat Ar-Rum 31 masuk 32. Golongan saya paling besar, paling baik, paling benar. Sudah, kullu hizbin bima ladaihim farihun.
Tiap-tiap golongan bangga dengan apa yang ada pada golongannya itu. Dianggap golongan lain itu sudah kecil, apalagi kalau sudah gede, merasa semua itu dianggap apa? Enggak apa-apa gitu. Jadi syirik itu. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Al-jahlu, bodoh. Kebodohan ini juga membuat nusrat. Ya. Ini harus dihilangkan dulu. Bagaimana orang bodoh ini ngerti apa? Dia cuma taklid saja kok. Sudah. Kalau diberitahu maqalal kiai huwa hak. Apa yang dikatakan oleh kiai atau ustadznya benar. Semua tugasnya hanya menyampaikan apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul. Nah, kalau nyampaikan hanya peraturan di pondok, peraturan di kelas, ya itu terserah, monggo. Tapi mengenai hukum, mengenai keterangan harus pakai dalil. Nah ini, karena taklid, ya sudah apa yang dikatakan oleh kiainya atau ustadznya, wah sudah dikira betul. Sudah, walaupun ini keliru, diberitahu begini, ini tidak ada tuntunannya, yang ada begini. Ini hadisnya. Salahmu itu di sini, benermu kalau begini, lah kan tidak argumentir, Pak. Sudah diberitahu, tidak, karena kiai saja sudah mengatakan segini, ya gini. Nah ini gini mau dipersatukan, nganti kiamat raiso. Ini semua harus dihilangkan. Rasa kekeluargaan yang berlebihan. Sekarang ini malah muncul bani-bani, bani sodikromo. Waduh, bani ini, bani ini. Nah ini mulai kok Bani Israel orang enek. Kita itu orang Jawa, yang Jawa ini yang tidak punya marga, saudara. Jangan tiru seperti orang Batak, ada Nasution, ada si butar-butar ya, ada batu bara, ada itu mereka. Kalau kita di Jawa ini tidak ada. Terus bikin sekarang, yang bikin orang Islam lagi, bikin bani, waduh, Bani Sodikromo, waduh. Bani ini maksudnya keluargaan. Mungkin tujuannya asalnya baik untuk merapatkan keluarga, tapi tidak usah pakai bani gitu. Ya, tidak usah pakai bani, oh ini keluarga. Nanti akhirnya keluarga itu rapat besar, nanti ya seperti Bani Khazraj dan Bani apa? Ini tadi Aus, yang akhirnya gontok-gontokan. Kalau sana ada orang ayu, baninya sana. Bani saya mau, nah gitu kan, rebut saja kan gitu kan, berani dilawan, tantang antara bani dan bani lah gitu. Ini kembali kepada jahiliyah, bani, jahlu. Kemudian 7 rasa keluargaan yang ini tadi, karena keluarganya meskipun salah dibenarkan. Saudara orang Islam harus bersikap bagaimana? Benarkan yang benar walaupun itu lawanmu. Dan salahkan yang salah walaupun itu kawanmu. Kowe ora iso ngene, ora iso munggah swarga. Jangan doa-doa minta surga, jangan. Benarkan yang benar walaupun datang dari lawan. Jadi lawanmu, lawan politik, lawan pandangan, benar, katakan benar. Dan salahkan yang salah walaupun itu saudaramu sekandung sendiri, malah kembar bareng di metu. Salah, katakan salah. Kalau saudara belum bisa begini, belum bisa masuk surga. I'dilu walau ala anfusikum. Ya. Adil itu adalah aqrabu minat taqwa. Kalau belum, tidak bisa itu semua. Al-kibru, sombong. Al-kibru itu apa tuh definisinya? Definisinya batarul haq wa ghamtun nas, merendahkan manusia dan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu al-kibir. Kalau kibir-kibiran gini, kibiran gulungan, kibiran saudara mungkin jadi bersatu itu. Saya ini sudah warak, saudara, saya ini hidup di 3 zaman ya. Zaman penjajahan putu wis 7, umur wis swidak mung ijek bagus bener. Kalau saudara-saudara tuh umur swidak wis ngempret ngono kan. Ya, ini umur swidak 7 nya. Ya.
Saya mengalami zaman penjajahan Belanda, saya mengalami zaman Jepang, saya mengalami zaman Republik. Sampai sekarang ini, si panjang umur 60 tahun. Kalau KTP saya 1927 ya sekarang berapa? 61 mungkin ya. Jadi saya ngerti. Di Solo ini berapa kali pertemuan akan mengadakan badan Islah. Lu bagus tuh ya, badan Islah. Mungkin antara umat Islam dan umat Islam ada perselisihan, ya diislahkan. Mungkin antara pemerintah dan umat Islam ada kesalahpahaman, ya bisa diislahkan gitu. Apa? Semua ditarik. Yang satu mengatakan apa? Wah, kalau saya sudah punya joget sendiri ya. Akhirnya tidak jadi. Saya sama beliau, guru saya Bapak Kiai Haji Ali Barokah dan beberapa tokoh mengadakan pertemuan begitu bagus, begitu harmonis. Para ulama dan dokter-dokter, para sarjana ketemu baik-baik. Tiba-tiba ada yang mencitat dua. Jadi usaha-usaha yang demikian itu sudah berkali-kali. Bagaimana itu? Tapi ya demikian itulah. Dan ini yang halangannya ini. Kalau ini tidak dibersihkan tidak dapat ini. 10 penonjolan diri. Nah ini, dirinya ditonjolkan yang dia paling Superman. Bisa terbang tanpa sayap kan gitu. Yang gini-gini ini tidak bersih, orang iso bersatu. Maka nanti untuk mendalami apa yang saya katakan itu, kita baca ini nanti. Ini syarat rukun ya. Bisanya dapat bersatu. Apa yang harus diamalkan? Karena persatuan dan kesatuan tidak bisa hanya dengan ngomong saja, tidak. Ini akan tumbuh sendiri. Dia akan tumbuh karena keimanan, karena ketakwaan itu akan tumbuh. Dia tidak ada sekat dengan yang mana saja. Tidak ada sekat. Kemana saja dia bisa masuk. Itu pintu orang Islam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ini maaf termasuk orang yang anti tahlil. Maaf saya katakan ya. Tapi saya dengan Yusuf Hasim, ya Yusuf Hasim di Tebu Ireng, itu sampai saya jalan tuh kanti orang tua ini. Berjalan lihat pondok-pondok sana itu sama berjabatan tangan sama gandeng ini. Saya berkunjung ke sana dan saya katakan perbedaan pendapat kita jangan memutuskan silaturahmi. Karena memang bukan dari perbedaan pendapat menjadi putus silaturahmi. Perbedaan pendapat mungkin yang ditumpangi dengan dengki, dengan mundurisin dan sebagainya tadi. Kalau kita mengerti, kita sebagai orang Islam, orang itu kan CJ kulit, CJ anggit. Dan ukuran mereka juga berbeda-beda. Kalau memaksakan kehendaknya ini apa tuh? Yang dikatakan ekstrim itu apa tuh? Memaksakan kehendaknya, itu yang namanya ekstrim itu. Jadi pendapat saya paksakan gitu. Nah ini saya ekstrim. Nah, kalau ini semua tidak bersih, saudara-saudara, tidak akan terwujud ukhuwah Islamiyah. Nah oleh sebab itulah di antara brosur kecil ini yang saya bacakan pada saudara-saudara. Nah, juga buku itu mudah-mudahan kalau saudara sempat bisa difotokopi. Masing-masing mempunyai. InsyaAllah membaca dengan tekun nanti akan muncul rasa kerinduan antara sesama umat Islam. Biar coraknya bagaimana. Nah, kalau sudah sentris golongannya ya sudah, anggap golongan lain itu jelek. Paling baik adalah golongan saya lah bagaimana. Mana bisa bekerja sama? Mana dapat bertemu? Mana dapat bertemu itu? Kalau saya merasa golongan saya paling benar, paling apik. Udah, yang lain elek kan itu ya. Akhirnya dia mau cari teman yang apik, ya enggak ada, wong dia sudah paling apik kok. Dia sudah paling apik, akhirnya cari teman yang apik, ya tidak ada. Karena setiap teman dikatakan tidak baik. Yang baik adalah saya.